Ini kita baru datang, alhamdulillah sudah dapat rezeki. Rezekinya ini malam ini kita makan apa ini? Makan mie goreng. Nah, ini mie gorengan loh, Kang. Ini prosesnya kita untuk memakan mie goreng ini, tahu nggak prosesnya? Mie goreng itu dari apa bahannya? Tahu saya tadi. Kalau mie itu dibuat dari tepung itu kan. Gandum istilahnya. Mungkin Jawa nih. Ini kan Didi. Kami lagi. Kalau dari secara yang kelihatan itu kan asalnya dari tepung. Tapi kalau dikejar lagi itu kan kembali pasarnya membuat itu akarnya sama dengan unsur bisa lemak. Berarti jelas toh. Jadi proses yang kita makan kesempatan malam ini itu melibatkan dari daya keempat unsur, tanah, api, air, udara. Iya toh? Nah, makanya kadang kita nggak menyadari, tidak pernah melakukan sebuah penghormatan kepada yang namanya makanan. Ya toh? Makanya kalau di agama apapun, sebelum makan kita diajarkan berdoa. Gitu toh? Kalau berdoanya apa Kang Tin? Kalau bahasa ininya? Allah. Nah, apa nih artinya? Artinya apa? Betul, betul Kang. Dimakan Jadi artinya dimakan itu ya. Intinya nyukuri rezeki gitu ya Kang ya. Nah, seperti itu. Makanya kalau orang-orang Jawa itu tidak pernah namanya menyisakan makanan. Karena betul-betul menghargai yang namanya makanan. Nah, kalau anak-anak zaman sekarang itu makanan itu seperti diabaikan. Kadang kalau nggak cocok rasanya saja nggak mau dimakan kan gitu. Ya tak? Kalau orang dulu nggak pernah tanya tentang makanan, nanti lauknya apa dan sebagainya. Kalau orang zaman dulu ada hidangan, ada makanan, ya dimakan. Karena nikmat syukur orang-orang zaman dulu itu memang luar biasa. Ya tak? Beda. Kalau sekarang ini sudah menuju zaman kemakmuran, akhirnya makanan itu juga banyak yang terhamburkan. Kalau nggak cocok, nggak enak rasanya, ya dibuang. Kan gitu. Nah, tapi lupa, sebetulnya bisa disiasati. Kalau memang nggak doyan untuk dimakan, harusnya diniatkan untuk sedekah. Dikasih kepada hewan. Ini orang niatnya gua gitu kan. Gitu. Jadi niatnya tidak membuang, tapi niatnya itu kita memberi sedekah pada hewan ternak yang juga butuh makanan gitu. Nah, coba kalau kita belajar dari hal-hal terkecil itu, maka otomatis secara lahiriah dan batinnya kita akan tertata, akan tersambung. Kenapa? Manusia itu bagian daripada miniatur alam. Alam semesta jagat raya itu juga ada tanah, api, air, udara. Sementara diri kita sebagai manusia juga ada tanah, api, air, udara. Unsurnya sama. Kan gitu. Ya tak? Cuman kalau dikaji lebih dalam lagi, cuman itu nggak selesai di dalam konten ini kan gitu. Gitu. Ya, alhamdulillah saat ini Kang Kuat ini baru menerima istilahnya kanugrahan dari Gusti. Dan apabila kanugrahan itu bisa diterima, maka akan menambah nikmat syukur. Karena kita bisa menerima keseimbangan. Yang namanya raga itu sehat, ya kadangkala ada sakitnya. Coba ketika kita tidak mau menerima, seandainya kita dikasih sakit, maka sakit itu akan menjadi sebuah penderitaan. Yang akhirnya jalan kesembuhan itu sangat jauh gitu. Ya toh? Tapi ketika kita menerima dengan rasa sakit yang kita terima itu, menyaksikan bahwa penyakit itu ada yang maha menyifati.
ada yang maha menggerakkan, dan juga itu adalah daya dari Gusti itu sendiri. Ketika kita menerima, itu ibaratnya kalau wong Jawa itu dangiran. Dangiran ini apa ya bahasa Indonesianya? Pembersihan gitu. Pembersihan. Nah, berarti sedang dibersihkan. Ada sesuatu kotoran-kotoran yang ada di dalam diri. Nah, contoh kenapa sekarang Kang Pat kok matanya bermasalah, kena sakit. Secara ilmiah kedokteran, sains, mungkin karena kena debu, iritasi, dan sebagainya gitu ya Kang ya. Yeah. Tapi kalau kita ambil ke ranah hakikat, mungkin ketika kita memandang sesuatu, kita tidak melihat pandangan itu dengan pandangan yang baik. Mungkin terkadang kita masih memandang keburukan. Nah, berarti mata ini sudah dibersihkan dari pandangan keburukan kan gitu. Secara hakikatnya loh. Ini mohon maaf loh, saya nggak menuduh Kang Pat ya. Ya, bahasanya gitu. Barangkali mengintip sesuatu yang tidak pantas diintip, misalnya gitu loh, ya toh. Melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat kan gitu ya toh. Nah, itu pengejawantahan gambaran sebagai makhluk hidup. Dan orang-orang yang belajar di Palenggan Karya Nusantara ini, kalau belum bisa mengambil intisari sebuah pembelajaran, mendapatkan hikmah apa yang diberikan, terkadang juga masih wakingsir atau masih terpengaruh dengan sesuatu yang di luar diri. Padahal kita belajar untuk selalu masuk di dalam diri. Kasarane ngono lho, ya toh? Jadi sebetulnya kembali lagi kepada diri kita, kepada ke diri kita itu maknanya ya apa yang kita lakukan itu yang akan kita dapatkan. Tergantung tindak tanduk atau tingkah laku. Ya namanya manusia mau baik mau buruk itu pasti jadi omongan. Ya toh? Tetap dikojah, tetap diomong. Apik ya diomongno apik, elek ya diomongno elek. Tergantung kita mau mengambil langkah jalan yang gimana gitu loh. Makanya saya tadi berpesan sama Kang Udin ini tadi, kalau berkawan dengan siapapun jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Ibaratnya biasa-biasa saja, sedang-sedang saja. Tapi kita harus lebih mendekatkan kepada Sang Yang Maha Hidup, Sang Yang Maha memberi kehidupan itu tadi. Sehingga kita tidak akan terkontaminasi dengan sesama ciptaan Tuhan itu sendiri atau makhluk gitu loh. Gitu? Mergane apa? Karena orang berteman itu ketika teman itu sudah melihat luar dalam kita, tahu diri sejati kita, entah itu kebaikan atau keburukan. Biasanya tatkala kita berbuat kebaikan, terus berbuat kebaikan ya? Ada? Nah, ketika kita berbuat kebaikan, itu akan dilihat kebaikannya, gitu. Dan disitulah kita akan mendapatkan puja dan puji oleh teman-teman kita, sahabat kita, kan gitu, ya. Tapi ketika ada sedikit keburukannya terjadi pada kita, maka kebaikannya akan tertutup. Yang nampak apa? Kebaikannya. Dan itu nyata. Sudah pernah ngalami tak, Mbak Din? Nah, Kang Wat, Kang Didi, pasti semuanya sudah ngalami, ya kan? Makanya sebaik-baik tempat itu ya kembali pada Sang Yang Maha Hidup tadi, Sang Yang Maha Pencipta, yang menitahkan segala suatu sifat yang ada di alam dunia ini atas dayanya, atas kuasanya. Nah, itu ya kita pas duluran berteman, berkawan, bersaudara, bermajelis, kita harus lebih fokus ke alam pribadi. Sifatnya kalau kita kumpul seperti ini adalah sharing, ngaji bersama. Kita mencari dan menelaah, meneliti apa-apa yang perlu diteliti, apa-apa yang perlu dikerjakan. Jadi jangan sampai di suatu di dalam ranah berkeluarga, bertetangga, dan juga bernegara ini menjadikan sesuatu bumerang di dalam kehidupan ini. Karena kebanyakan orang-orang yang pertama kali yang akan menjadi istilahnya penguji bagi diri kita itu adalah keluarga kita sendiri. Keluarga kita, lingkungan kita, negara itu semua menjadi penguji. Jadi harus dipahami. Kenapa sekarang di negara kita ini banyak heboh, banyak terjadi ini dan itu.
antara pemerintah dan rakyat nggak pro. Nggak kayak dulu zamannya para raja. Kalau zamannya para raja yang namanya rakyat itu ya tunduk manut sama rajanya. Sekarang kan enggak. Sekarang itu dipimpin di republik ini kepresidenan. Makanya ketika orang sudah diberi kecerdasan, kepandaian, akhirnya menggunakan kecerdasannya, kepandaiannya untuk melihat kekurangan daripada pemimpinnya. Tidak melihat kesempurnaan apa yang diberikan pimpinannya, kebaikan yang selama ini diberikan untuk kesejahteraan rakyatnya, tapi yang dicela adalah kekurangannya. Bahkan akan menutup segala kebaikannya. Ya, tak? Ya, dengan dalih mencari kebenaran dan keadilan. Kan sekarang terjadi seperti itu. Ya, tak? Jadi kita ini ngonten dulu sambil nunggu bakminya dingin gitu. Padahal sebetulnya enaknya hangat-hangat ya. Tidak apa-apa toh? Nah, ya biasanya orang-orang itu kalau makan tuh enaknya pas kemebul, apa? Pas panas, gitu. Nah, karena orang itu suka makan yang panas-panas, yang kemebul, akhirnya juga gampang terbakar kadar emosinya. Berarti ternyata makanan itu juga berpengaruh, ya toh? Kalau orang zaman dulu kalau makan itu pasti nunggu dingin. Ya enggak? Nunggu dingin dulu, kadang dikipasi, ya toh? Kalau sekarang kan enggak. Kalau enggak panas enggak doyan sekarang. Bahkan sekarang yang baru masih gitu, baru mentas makannya gitu. Nah, bedanya gitu. Kalau orang-orang zaman dulu itu masak nasi itu ditaruh apa itu? Tampah itu apa namanya bahasa Indonesia itu? Ya toh? Apa? Bagul, itu taruh diler itu diler gitu. Diratakan ya. Dijarang ya Jawa padha ae. Diratakan. Setelah itu baru diundang seluruh keluarga, diundang, siap disajikan untuk dimakan. Terus sekarang kan enggak. Sekarang kita kan ngambilnya langsung dari Magicom. Masih dalam keadaan panas, ya kan? Itu juga menjadi sumber-sumber malapetaka di dalam jasad ini, sehingga sekarang ini jangan heran banyak penyakit, karena penyakit itu bisa dari pola makan, pola pikir juga, gitu. Dari pola makan, pola pikir, satu lagi apa yang itu? Termasuk kurang teratur jam-jamnya. Nah, pola makan itu ya jamnya nggak teratur, terus sembarangan makannya, ya. Pola pikir ini pikirannya buanter, ya. Terus gitu. Satu lagi apa lupa saya. Yang enggak berkah, Nah, makanya di sini kita ajarkan. Kita harus menghormati yang namanya makanan. Karena makanan ini kan menjadi darah daging kita, kan menjadi kekuatan kita. Gitu loh. Karena dengan makanan ini yang namanya ruh disebut juga bisa sukma, yang bertahta di raga, yang disebut nyawa ini, dengan makanan ini raga-raga kita itu akan terjaga. Nah, jadi makanan ini adalah sesuatu energi ketika kita masih bertahta di raga. Beda dengan orang-orang zaman dulu. Kalau orang-orang zaman dulu itu nggak makan seminggu, 40 hari, kuat, nggak apa-apa. Kan gitu ya, toh? Ya, kalau sekarang masuk rumah sakit. Ya, toh? Ya, toh? Karena orang-orang sekarang itu tergantung dengan makanan dan minuman kan itu. Terbukti kan kemarin kita semedi di Parangkusumo aja 12 jam udah apa? 24 jam ya? 12 jam udah kepleh toh, udah keringat dingin toh. Gitu. Ya, makanya perlu latihan. Maka saya mengajarkan pola-pola ilmu zaman luhur dulu. Bagaimana caranya kita menjadikan sebuah makanan ini sebagai sumber daya energi, bukan hanya sekedar untuk kenyang atau untuk melepas dahaga, tapi ini menjadi sumber sebuah energi yang akhirnya menyehatkan jiwa dan raga kita, kan? Ya, paham toh? Hanya perlu kita melakukan sebuah penghormatan kepada makanan atau berdoa supaya makanan ini kita makan menjadi sumber daya energi yang positif, gitu. Nah, di sini ada pertanyaan.
Ngaji ini ngaringan wae iki sajake wis do ngeleh iki selak mangan iki. Ada mangan dipecang dhisik iki. Ada. Pengalamannya Kang Pat gimana setelah sekian lama ikut dengan saya? Selama derek takdik, alhamdulillah tenang meskipun apa itu meskipun dari luar lingkungan atau lingkungan yang itu tetap saya merasakan ketenangannya di tadi biasanya tadi. Nah, yang sebelumnya meskipun kita seperti apa ya, seperti kita belajar seperti pada umumnya kok sampai mentok katakan itu kok nggak ada tenangnya gitu loh, nggak ajemnya itu nggak dapat gitu loh Pak itu. Tetapi setelah dari Pak D dengan segala keilmuan yang diberikan dengan atas kemampuan saya menerima dan melakukan itu ternyata itu ada ketenangan di hati. Itu nggak bisa dijabarkan secara ayam tentrem itu dapat Pak D. Belum ya, maksudnya tidak seperti yang sebelumnya. Kamu ngejar kamu harus begini kok ternyata kok nggak ada dirasanya kok nggak cepat, masih ada kecemasan, emosi yang masih gampang meledak gitu kok. Saya juga heran ini. Iya, alhamdulillah, puji Tuhan gitu. Tapi ini asli ya, bukan settingan karena asli, saya masukkan YouTube terus jenengan berpura-pura gitu nih. Alhamdulillah. Awalnya masuk ikut sangat tertarik itu, saya juga nggak tahu kan ternyata itu emang mungkin jalan saya di situ. Ketenangan saya ya di situ, yang bisa memahami saya juga Pak D juga. Tidak sembarang orang bisa memahami apa yang saya rasakan dan yang saya pikirkan. Alhamdulillah, gitu itu. Karena terkadang kalau kita belum paham tentang apa yang saya ajarkan, terkadang akan banyak hantaman yang datang. Nah, jadi karena belum tahu isinya, baru tahu sesuatu yang belum diketahui, tapi sudah berasumsi, berpersepsi, artinya mengambil reaksi, dan itu jauh daripada kebenaran yang hakiki kan gitu. Makanya untuk meneruskan ajaran para leluhur ini nggak gampang. Terkadang kita harus dicaci, dihina, difitnah dan sebagainya, ya toh? Kalau ada siswa yang meninggal dikira dijadikan tumbal, ada siswa yang sakit calon tumbal, kan gitu, ya toh? Ngeri nggak Kang Din? Nah ini Mbak Din ini kawan saya nih, saya berteman sama Mbak Din ini cukup lama dari tahun 2013 ya. Nah, ini tahu riwayat saya nih Kang Kuat ini Mbak Din. Sedikit banyak tahu. Saya dulu ngaji Alibata nih sama Mbak Din ini. Tapi karena saya tiap datang ke tempat dia nggak pernah diulang, ngajak ngobrol. Nah, ini orang Alibata saya aneh gitu loh. Niatnya mau ngaji, mau berguru. Kalau di sana cuma diajak ngopi sama ngerokok, arah sedang ngaji. Gimana ceritanya dulu Mbak Din? Saya serius pengen belajar Alibata, jangan malah ngajak ngopi, ngerokok, nggak diulang itu gimana? Pun bagiannya pun ini pun bulan ini nah seperti itu ceritanya gitu. Jadi ini bukan cerita bohongan ya, kita cerita beneran walaupun kita kontenkan. Jadi kita nggak ingin promosi apa-apa, enggak. Dan kita ya belajar sedikit untuk membuka kesadaran. Makanya dengan ajaran ini tidak cukup dengan konsep saja atau teori saja, tapi bagaimana caranya untuk mengaplikasikan di setiap laku-laku yang diberikan gitu loh. Kalau hanya diberi konsep, misalnya contoh, ya prakteknya yang susah. Iya ini ngasih kalah. Nah, kalau sekarang kita menerangkan, saya menerangkan, kita harus bisa memasuki alam kurba contohnya. Nanti untuk zikirnya seperti ini, dalam ini zikirnya ini, dalam itu zikirnya itu. Kalau hanya sekedar pemahaman itu,
tidak bisa diaplikasikan di dalam realita kehidupan nyata dan juga tidak bisa diamalkan, ini percuma. Akhirnya hanya jadi sebuah pemahaman yang didapatkan apa? Kepintaran. Hanya pintar bercerita. Tapi ketika dihantam permasalahan, yang ada apa? Emosi, dendam, ya toh? Akhirnya melupakan persaudaraan. Yang dulu sudah berkeluarga, menjadi satu ikatan kekeluargaan, susah senang bersama. Akhirnya apa? Menjadi permusuhan. Berarti kan belum bisa mengamalkan daripada ilmu yang diajarkan gitu. Ya toh? Nah, saya kira gitu, berhubung ini mie-nya sudah dingin, kita makan sama-sama. Sudah ya? Terima kasih para pemirsa. Saking dumadi, Rahayu.